Udah mulai ya men? Yo. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue mau ngasih tahu sama lu 6 alasan kenapa lu harus beli R3 Cruise. Wow, check this out. Bang, kenapa harus 6? Karena kalau 7 kan terlalu mirip Excel 7 ya. Jadi kita 6 aja lah. 6 alasan kenapa lu harus beli R3 Cruise. Pertama adalah harga. Wow, Kita pindah ke depan men, gak enak ngomong di belakang. boleh. Dibilang julid nanti kalau ngomong di belakang. Tutup dong, tutup. Oh iya, tutup. Woi, nggak usah dipencet juga ya. Dah. Yang pertama dan yang paling utama untuk warga plus 62 adalah harga. Waduh, gila. Belakangnya A semua tuh. Kenapa harga penting? Karena sebenarnya ini mobil ya nggak bisa dibilang yang paling murah ya men. 301 juta untuk unit terbaru ini 2024. Tapi setelah dipotong cashback, dapat promo, dapat ini dan itu, wah, harganya jadi semakin affordable. Ini adalah alasan kedua nih, kenapa harus beli R3 Cruise. Kenapa, Bang? Desainnya sporty. Wow, apalagi ditambah dengan pembaharuan di sini dan di situ. Kita lihat aja. Tada. Ini baru nih guys ya. Dari bagian atas sampai ke bagian engine hood lah setidaknya memang lu pasti ngeliatnya kayaknya sama bang sama R3 Sport. Iya sih. Shortwall di bagian tengah, ada muscular di bagian engine hood masih sama, bahkan di bagian perlampuan nih ini konsepnya dia masih sama pakai LED halogen gitu ya. Terus sampai ke bagian sininya lampu sen, lampu jauh dan lain-lain dengan housing krum-kruman masih sama. Krumnya juga nyambung sampai ke bagian grill. Grillnya dibikin black glossy. Terus emblem Suzuki Grey di bagian tengah. Sekilas memang masih terlihat mirip sama yang R3 Sport. Tapi ketika kita lihat ke bagian bawah, baru terlihat perbedaannya di bagian body kit. Walaupun sebenarnya fog lamp dan di area bagian sini nih housingnya juga masih sama, tapi sentuhan di bagian body kit ini jadi lebih apa ya, menurut gua ada refreshment ya men. Dibandingin yang lama kan kayaknya lancip-lancip gitu, ini konsepnya dibikin berbeda, tapi tidak mengurangi rasa sporty dari si R3 Cruise ini. Karena memang secara gen dia memang diciptakan untuk menjadi R3 yang paling sporty di antara tipe-tipe yang lain. Makanya kelihatan banget sportnya. Di bagian samping apalagi? Secara overview lu bisa lihat di bagian samping kelihatan banget malah sportinya. Terutama di bagian atasnya sini nih, dibikin two-tone. Yang lama kan dibikin single tone biasa aja, ini dibikin two-tone. Ini yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih kayak apa ya, special edition gitu. Jadi kelihatan oh ini memang kasta tertinggi. Walaupun sebenarnya cuma di blackout di bagian atas aja ya. Tapi itu jadi ngerubah lumayan banyak secara estetika ya. Di bagian sini juga nih si spionnya juga dihitamin, di blackout ada lampu sennya jadi kelihatan menyatu sama bagian atapnya ya. Kelihatan dua warna berbeda jadi gradasinya kelihatan lebih main gitu. Nah ini handle pintunya chrome, ada akses smart entry juga, tidak ada side body molding, polos. Terus bagian bawahnya ada body kit yang senada sama bagian depan sama nanti mungkin bagian belakang. Berbeda sama yang tipe sporty yang lama, ini modelnya dibikin two-tone gitu ya, ada hitam-hitamannya juga di bagian bawah. Ya walaupun kalau ngomongin desain mah ini masalah selera, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi menurut gua dengan refreshment begini kelihatan memang jadi lebih sporty. Untuk kaki-kakinya, ukurannya pakai 185/65, ringnya ring 15 dengan desain two-tone polish kayak gini, pengereman cakram, profil ban dan lap, dan memang tidak ada perbedaan sama yang R3 Sport ya men. Yuk. Tapi menurut gua tidak dirubah pun nggak apa-apa sih. Ini tetap kelihatan sporty juga dan ring 15 adalah pilihan terbaik untuk mobil keluarga menurut gua. Untuk ukuran mobil segede ini ya, kalau terlalu gede kayaknya akan membebani si mobil jadi lebih berat, yang efeknya nanti malah bikin bensin jadi tambah boros. Segini udah paling pas lah menurut gua, paling worth it. Ini polos, nggak ada over fender karena memang bukan SUV ya. Emblem VVT. Di bagian belakang masih pakai tromol, sama seperti yang Sport. Nah, di bagian belakang menurut gua ya yang paling berbeda menurut gua ada di bagian bawah sama bagian atas. Sebenarnya atas ini mah sama ya. Si rear upper spoiler ini tidak ada perbedaan secara bentuk dan ukuran, masih sama. Bedanya mungkin karena ini konsepnya di blackout, jadi semuanya ditemin aja gitu. Tidak ada aksen apa-apa lagi. Kelihatan jadi lebih menyatu aja sama body, jadi lebih sangar menurut gua. Ada high mount stop lamp, washer, kaca sudah pakai defogger, ini ada wiper, stop lampnya juga LED barnya tidak ada perubahan, sama konsepnya begini dan menurut gua tidak apa-apa juga, bagus ini mah. Ada list chrome kecil, tidak terlalu gede, nice, emblem Suzuki, terus emblem R3 hybrid, terus mana tulisan Cruise ya men? Tidak ada. Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Tapi yang pasti ini ada R3 Cruise. Lu kalau mau lihat aja dari two-tone-nya. Kalau ada R3 two-tone terus
body kit di belakangnya kayak gini nih, model baru gini, ya berarti ini yang cruise gitu. Untuk pembeda lah gitu. Tapi menurut gua dengan model yang kayak gini ya setidaknya jadi refreshment tersendiri lah dibandingin yang R3 Sport biasa. Jadi lebih gede sih menurut gua. Walaupun di belakangnya sini konsepnya masih sama, kayak dibikin kayak model diffuser, walaupun bukan diffuser sebenarnya. Tapi modelnya emang diginin. Ada permainan warna lah, coraknya lebih main. Ada mata kucing juga. Kiri dan kanan ada sensor parkir, muffler di bagian kanan sama ban serep di bagian bawah. Ini adalah alasan ketiga kenapa lu harus beli R3 Cruise. Kenapa bang? Engine-nya sudah pakai hybrid dengan baterai yang lebih besar. Kalau dibandingin yang lama, baterainya kecil kan, cuma 6 ampere hour. Yoi. Ini sudah 10 nih, sama kayak XL7. Jadi menurut gua ini lebih proper menurut gua nih. Aduh. Nah, setelah gua buka, sebenarnya penampakannya masih sama ya. Di sini udah dicat juga, ada peredamnya. Mesinnya masih sama 1500 cc, 4 silinder, outputnya di 104,7 PS, 138 Nm lah, sekitar segitu. Masih sama seperti yang Sport. Cruise ini sekarang si baterai tadi udah gue sebutin ya, nambah jadi 10 ampere hour, lebih gede dibandingin yang sebelumnya. Jadi itu bisa jadi alasan tambahan kenapa lu harus beli si R3 Cruise ini dibandingin mobil yang pakai mesin konvensional biasa aja gitu guys. Dan ini adalah alasan keempat kenapa lu harus beli R3 Cruise. Apa bang? Promonya bagus banget, walaupun ini mobil baru nongol, baru di launching, tapi promonya, cashbacknya udah sewow itu. Kita tanya sama Om Eko, yuk. Oke guys, sekarang waktunya promo sama Om Eko. Halo. Halo Om, sehat Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribet amat salaman sama lu. Om Eko nih pelawak dari Dewi Sartika. Bukan sales ya, pelawak ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa. Gimana Pak Trio masih? Pak Trio lagi kampanye biasa itu. Om langsung aja Om. Siap. Ada jokes baru? Oh, enggak. Om langsung aja, ini Boleh. si R3 Cruise ini di Dewi Sartika nih katanya ada promo yang bagus banget. Betul. Apa tuh? Promo kita di awal ini kan unit baru Om. Iya, baru fresh banget nih ya. Baru fresh banget. Ini udah angkanya udah sampai diskonnya kepala 3. Ah, yang bener. Bener banget. Enggak, lu serius nih? Serius. Ini kan baru banget launching. Iya, Lu udah bisa kasih kepala 3 nih? bisa. Kontak saja nanti. Gokil si Om Eko nih. Oke, DP berapaan sih biasanya? DP minim kita di 5 juta bisa. Bukan tanda jadi tuh? Bukan. Udah langsung total DP? Sudah total DP itu aman. Wow. Kita. Nah kalau bunga, main bunga berapa aja? Om? Bunga-bunga 0% bisa, tapi untuk tenornya di 1 tahun. 1 tahun bisa 0%? 0% Tanpa bisa. bunga tuh? Tanpa bunga. Tapi dapat ini ya, dapat asuransi tetap? Dapat tetap. Oh, jadi kayak lu cash bertahap tapi tetap free asuransi tuh? Iya, siap. Nice. Apalagi Om? Untuk tenor kita bisa sampai 8 tahun. Maksimal bisa sampai 8 tahun? Bisa Buat sampai teman-teman yang nyari angsuran-angsuran slow-slow tuh, 8 tahun sih bisa ya? Bisa Bisa banget. diatur? Bisa diatur. Terus kan katanya kalau Dewi Sartika katanya unggulannya nih, promonya di tempat lain tuh nggak ada. Ada kredit rasa cash. Betul. Itu gimana sih maksudnya? Nah, kalau untuk dari Dewi Sartika ya, khusus dari saya juga, itu ada program kredit rasa cash. Itu DP-nya mulai di 30%, tenor sampai 3 tahun. Itu ketentuannya, persyaratannya. Oh, jadi kalau DP-nya 30%, tenornya 3 tahun bisa pakai konsep kredit rasa cash. Betul. Berarti artinya gini ya, kan mobil anggaplah ini harga 300 juta. Kan biasanya kalau orang kredit, Iya. total DP ditambahin sama total angsuran, harga mobil 300. Betul. Total setelah digabungin jadi 400, Nah, 500. itu. Kalau ini enggak, Kalau kita di bawahnya, seluruhnya total. ini kan 300 juta. Betul. Kalau dari kredit 3 tahun, kalau di total DP sama angsuran, di bawah 300 ya? Di Nih? bawah 300. Ini rada aneh nih. Itu bunganya gimana, gua nggak ngerti deh. Tapi yang pasti teman-teman kalau penasaran boleh tanya langsung sama Om Eko, nanti dikasih simulasi kredit rasanya seperti apa dan buktikan apakah benar harga totalnya jadi lebih murah dari harga mobil ya. Nah, itu. Gitu ya? Betul sekali. Ya, coba aja deh, ini gokil sih. Terus apa lagi Om? Kalau untuk di tipe tengahnya kan juga ada nih. Oh, Di GX. tipe GX juga ada. Itu diskonnya juga sama lah kita. Untuk NIK 2023-nya masih ready. Hah? GX masih ada 2023? Masih ada. Tapi GL-nya habis ya. Kalau NIK Oh, 2023-nya jadi kalau teman-teman nyari R3 yang tipe tengah tuh, yang tipe GX, dia udah hybrid juga ya? sudah hybrid. Masih ada unit 2023 Masih dan ada. dipastikan diskonnya bisa wow. Wah, wow banget itu. Wow banget ya. Wow. Tapi buru-buru kali ya? Buru-buru karena stoknya terbatas. Terbatas ya. Jadi kalau teman-teman pemburu NIK 2023, nih, hubungan sama Eko di Dewi Sartika masih ada ya Om? Masih ada. Untuk NIK 2023 itu ada Alfa juga XL7. Masih ada? Masih ada Alfanya.
Alpha juga masih ada. Alpha, SL7 Zeta, ya. iya Zeta habis, betanya habis, tinggal Alpha. Kalau NIK 2023 ya, Nah, kita bicaranya. Om, kalau ngomongin data nih, bisa dibantu nggak sih? Bisa banget, data pasti saya bantu. Kalau yang belok-belok sedikit, saya bantu. Nah, terus kalau mau test drive, Om? Test drive kita bisa di mana aja. Tinggal sebutin aja. Tinggal sebutin di mana tempatnya, di kafe atau di kantor, kita nanti saya bawakan. Mau datang ke showroom juga boleh kan? Boleh banget. Boleh saya banget. welcome. Om, kalau ada orang nih mau tukar tambah, mau trade in, bisa bantu nggak? Bisa banget. Kita kan ada namanya vendor auto value. Auto value. Auto value. Kelebihannya apa tuh? Kelebihannya, misal mobil lama customernya, itu bisa ditunggu sampai unit barunya datang. Oh, gitu. jadi biarpun sudah deal nih mobil Sudah deal. lamanya, kalau mobil barunya belum datang, mobil lamanya pakai aja dulu. Pakai aja dulu, nggak apa-apa. Walaupun sudah deal ya. Sudah deal. Nanti selama itu mobil belum datang, mobil barunya belum datang, kita belum bisa angkut. Oh, enak tuh. Jadi teman-teman yang nungguin mobil barunya datang, nggak ribet kalau mau kemana-mana karena mobil lamanya masih tetap bisa dipakai walaupun sudah terjual. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, itu enak tuh. Nanti dibantu cari harga yang paling tinggi lah dari Om Eko. Siap. Tinggal koordinasi aja. Siap. Om, di unit yang lain selain R3 Cruise ada promo apa lagi? Promo kita pastinya ada di Baleno. Baleno juga ada. Masih ada? Masih. NIK 2023 masih ada. Baleno, Vitara, Expresso, pickup, khususnya pickup juga masih ada kita. Untuk SL7 juga ada. Dan promo-promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua tipe ya? Bisa. Untuk servis sama warantinya dia gratis apa aja sih nih kalau beli? Kalau untuk servis kita di 30 bulan atau di 50.000 km. Itu gratis oli. Oli, just oli. Jasa, spare part. Spare part kita diskon. Jadi benar-benar udah pikirin beli bensin aja lah ya? Iya, betul. Selama 30 bulan itu. Wah, enak nih. Jadi di awal tuh setidaknya bisa bantu teman-teman. Kan awal-awal pasti angsuran rada berat ya kerasanya gitu ya. Betul. Nah, itu lumayan membantu tuh biasanya. Ya, karena nggak mikirin servis. Iya. Om, terus mau nanya nih, biasanya banyak yang nanya juga. Ini kan tipe tertinggi, semuanya sudah lengkap. Tapi kalau tipe yang di bawahnya kayak GX, GL, kan belum ada spoiler belakang, belum ada talang air, gimana tuh? Itu kita free aksesoris dari saya. Dikasih? Dikasih, saya kasih. Motong diskon nggak? Enggak dong. Aman ya? Aman banget. Diskon tetap aman, promo tetap aman, teman-teman bisa tetap dapat free aksesoris untuk beli tipe yang di bawahnya kan belum ada begini-beginian nih. Iya, belum ada spoiler. Ini lumayan mahal loh harganya. Betul. Tapi yang mau Eko nanti dikasih cuma-cuma lah. Cuma-cuma. Yang penting ngobrol aja dulu, nanti tinggal dikasih solusinya gimana ya Om. Iya, betul. Sama kalau ngadu hitungan juga bisa ya? Ngadu hitungan kita bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa diatur lah teman-teman. Jadi kalau udah punya hitungan, mau tahu ini apakah sudah murah atau belum, tanya Om Eko, nanti dihitungin lagi. Nanti Gitu. dihitungin. Om, ada katalog digital nggak? Katalog ada. Kita ada di Instagram saya. Apa? suzuki-trada.jkt. Wih, 48 nggak? Belum. Jadi teman-teman, kalau mau lihat katalog digitalnya boleh kunjungin IG-nya, ada di bawah sini, di deskripsi juga ada. Tapi lebih enak sih langsung telepon sama WA aja ya. Boleh. 1 kali 25 jam? 26 lah. 26 ditambahin sejam lagi. Nego. Pokoknya Om Eko standby terus. Yang mau konsultasi boleh nanya-nanya dulu juga boleh ya Om? Boleh banget. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, cukup. Aman Om. Aman. Oke, gue lanjut lagi Om. Makasih banyak, Ditunggu telepon dan WA dari teman-teman ya Om. Siap, makasih banyak. Ayo guys, lanjut lagi. Ini dia alasan kelima guys, kenapa lo harus beli R3 Cruise. Yaitu fitur mumpuni. Mumpuni teh bahasa dasar, kata dasarnya apa ya? Mumpun. Enggak gitu ya. Tapi memang sebanyak itu fiturnya, men. Sebanyak itu. Kita akan bahas satu persatu ya. Kalau atau 2/2. Tergantung, kalau mau menang 2/2. Wah. Kalau kalah berapa? 1/3. Ini kita ngomongin matematik kan? Yo. Iya. Oke, kita mau bahas fitur yang pertama. Tadi kita udah sebutin ya, mesinnya sudah pakai hybrid dengan 10 ampere hour dari baterainya. Dan itu bagus menurut gue, jadi kapasitas si baterai jadi lebih gede. Nice. Lalu, di Suzuki selalu ada fitur ini yang mengikuti teknologi hybrid yang disematkan di sebuah mobil. Yaitu ada cruise control. Selalu dikasih cruise control nih. Cruise control mungkin kalau di jalanan dalam kota yang macet-macet agak susah makainya ya. Tapi ketika teman-teman jalan mungkin kayak keluar kota di tol, which is mungkin tolnya lengang ya, tidak yang ramai kayak model Cipali gitu. Lu pergi-pergian di weekday kan kosong ya. Bahkan di Jagorawi juga kalau weekday mah nggak terlalu macet kayaknya. Lu bisa pakai tuh cruise controlnya, dimana lu nggak harus selalu nginjek gas terus tuh. Jadi kan enak ya ada asisten untuk nginjekin gas. Lebih santai gitu, di ngunci kecepatan lah. Lebih enak tuh begitu tuh. Itu akan kepake
Buat teman-teman yang selalu bilang, cruise control mah nggak kepake sih pasti, namanya mobil keluarga, masa iya nggak jalan-jalan keluar kota ya men? Yo, gitu. Walaupun kalau dipakai di dalam kota ya karena macet agak susah dipakai. keluarga macam apa yang nggak jalan-jalan? Wah, keluarga macam itu tuh. Enggak. Ya semua orang kan cara liburannya mungkin beda-beda men. Ada yang liburannya staycation di rumah. Staycation kok di rumah? Ya karena staycation kan emang gak kemana-mana ya. Yoi. Ngapain ke hotel kalau cuma deket gitu, hotelnya cuma di situ, ya mendingan di rumah. Gitu sih. Ya beda-beda lah. Nonton YouTube di rumah, Netflix, Infomotif. bisa. Oke, tadi kita sampai mana ya? Jalan-jalan ya. Cruise control. Oh, cruise control. Oke, kita lanjut. Ini engine start stop juga ada karena dia sudah keyless tuh. Dan dia ada biru-birunya ya. Ini standarisasi mobil hybrid. Di semua merek kayaknya harus ada biru-birunya. Cuma memang birunya karena dibedain ya. Ada yang biru muda, ada yang biru tua. Yoi. Walaupun kalau mau menang biru muda ya. Yoi. Terus apalagi ya? Ada automatic ending start stop. Tadi teman-teman kan bilang, nggak bisa dipakai tuh cruise control di dalam kota karena macet. Nah, ini yang kepake nih, automatic ending start stop. Dimana kalau jalan macet stop and go, untuk mengoptimalisasi konsep hybrid tadi, pakai ini nih, automatic ending start stop. Mesinnya bisa mati ketika berhenti sebentar, ketika direm tuh mati, nanti angkat rem dia hidup lagi, matiin mesin. Tapi AC tetap hidup ya, jadi tenang aja teman-teman, nggak bakal kepanasan di dalam mobil. Itu lumayan bisa ngiritin bahan bakar tuh. Semua orang suka mobil yang irit kan. Terus di sini ada electric stability program juga, di mana bisa bantu sistem yang bisa membantu mobil ini untuk bisa lebih stabil di jalan lah, lebih aman, jauh dari understeer, oversteer dan kayak gitu-gitu lah, lebih enak. Terus DRL-nya juga bisa dimatiin kalau teman-teman nggak mau pakai DRL. Di tempat lain DRL-nya nggak bisa dimatiin, harus hidup. Terus ada lagi hill hold control, mencegah mobil mundur ke belakang ketika berhenti di tanjakan. Itu aman banget nih. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan ke daerah kayak Puncak, ke Bandung, daerah pegunungan lah, Ciamis ya. Yoi. Nagrek, Yoi. Tepung Kanjut. Apa Ada itu ada nama daerah. Ada kan ya? Tepung Kanjut. Iya di Ciamis. Yoi. Emang ada loh. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak tahu itu artinya apa ya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komentar di kolom komentar. Gue nggak ngomong yang jelek-jelek ya, itu nama tempat emang ada. Oh ini audio. Audionya sudah floating konsepnya, jadi kekinian dan bisa dengan mudah dikoneksikan ke smartphone kita melalui aplikasi yang namanya Carbit Link. Nanti bisa download untuk di handphonenya, bisa terkoneksi ke sini melalui WiFi. Jadi lebih enak. Bisa nonton YouTube dari sini, Google Map dan lain-lain. Jadi tidak harus mengoperasikan handphone, jadi bisa dioperasikan langsung dari sini. Lalu ke bagian bawah, AC-nya sudah digital dan sudah auto juga. Jadi menurut gua enak, tinggal sekali pencet dia akan menyesuaikan suhunya. Bahkan sampai ke cup holder yang sepele tapi penting ini menurut gua sangat bagus nih ya. Jadi bisa naruh minuman di sini dan bisa tetap dingin karena dia mengalirkan suhu dingin dari AC ke sini nih. Nice. Terus ini menurut gua nggak buat semua orang sih, tapi kalau menurut gua lah pribadi, gua suka otomatis yang konvensional. Dimana sekarang mobil-mobil pakainya pada CVT gitu semuanya, mengejar konsep kekinian, FOMO banget sih. Ini nih konvensional menurut gue lebih oke lah, lebih enak tarikannya. Nah ini adalah alasan ke-6, alasan terakhir kenapa teman-teman harus beli R3 Cruise ini. Kenapa bang? Lega. Ya walaupun bukan yang lega-lega banget ya, tapi kalau untuk mobil keluarga kapasitas 7 orang ini lumayan lega menurut gua. Dengan ukuran sebesar ini, nggak terlalu besar ini mah sebenarnya, kategorinya yang sedang lah gitu, kecil bahkan, tapi bisa dapat dimensi yang tempat duduk ya terutama lumayan lega gitu, dari baris pertama, kedua, ketiga, bahkan ada bagasinya yang menurut gua lumayan gede. Kenapa nggak beli mobil yang lebih gede aja sekalian? Untuk para pengguna mobil di dalam kota pasti sudah paham banget, bawa mobil gede ribet ya setengah mati, parkir susah, akselerasi sulit. Gitu men ya? Ya iya bang, kalau bawa truk. Iya, kan banyak mobil-mobil MPV yang gede-gede men. Innova. Jangan sebutin merek dong. Ya pokoknya mah adalah gitu. Kedengaran kali ya? Ada. Tapi emang Innova gede ya? Gede. Gede ya, maksudnya dibandingin bawa mobil-mobil gede di dalam kota, akselerasi akan lebih enak bawa mobil yang sedikit lebih kecil gitu. Salah satu opsinya ya ini, R3 Cruise ini. Gitu guys, dan menurut gue lumayan lega. Ini baris pertama, posisinya udah paling pas nih ya, segini sedang lah ya. Sekarang kita cek di baris kedua, yuk.
Ini posisi tadi udah ya paling nyaman lah gua di segitu. Kayaknya sama lah semua juga kurang lebih segini nih. Ini adalah posisi tempat duduk yang menurut gua paling lumayan pas nih. Ini segini, ada headrestnya kan ya. Ini juga gue punya legroom yang lumayan masih cukup gede. Ke atas juga headroom lumayan masih gede. Tinggi gue 165 cm anyway. Apalagi ya, gue dapat armrest di sebelah kanan. Di sini ada soft touch-nya ya, bahan fabric gitu, jadi lumayan nggak sakit nih, nggak langsung kena ke plastik. Terus kalau dipakai berdua, ini sletingnya dibuka nggak apa-apa men? Nggak apa-apa bang. Gue kalau buka sleting harus agak hati-hati, takut di dalamnya ada sesuatu yang biasanya ada di dalam sebuah tempat yang ada sletingnya. Apa tuh? Buku, kan di dalam tas suka ada buku, ada sletingnya gitu. Pikirannya jangan kesana sini men, kesono aja. Nah, ini kalau dipakai berdua. Kalau dipakai bertiga, lu masukin lagi. Kenapa masuk? Ini baru ya? Baru. Kalau baru masuknya suka agak susah tuh, masukinnya. Wow. Sakit lagi. Susah dan sakit. Ini gua agak lebahin dulu men, dikit men. Nah, segini nih udah. Paling enak nih, paling nyantai. Kenapa gua setting ini paling nyantai kayak begini? Gua nggak mau kamera di-cut ya, biar teman-teman tahu bahwa baris kedua ini kita nggak rubah ya. Jadi ketika duduk di belakang, teman-teman tahu selega apa mobil ini. Ini baris kedua. Sekarang kita ke baris yang paling ini ya, yang paling terkucil kan biasanya. Orang-orang yang nggak terlalu penting banget di dalam keluarga. Taruh di belakang. Nggak sih, nggak gitu ya. Pokoknya biasanya di belakang taruh yang kecil-kecil karena khawatir sempit. Tapi apakah sesempit itu? Segini dah. Dah. Nggak gua rubah ya. Men, nggak gua rubah men. Biar tidak ada dusta guys di antara kita guys. Ini gua melurus. Nah, tadi segini ya. Nah, ini udah posisi duduk 50-50 ya, karena di belakang hanya untuk 2 orang. Kalau dipakein 3 kasihan. Kasihan orangnya, kasihan mobilnya juga, karena sebaiknya teman-teman nggak bawa sesuatu atau seseorang atau apapun itulah muatan yang melebihi batas kapasitasnya. Nggak bagus juga, bahaya juga. Oke, segini nih. Gue punya headroom yang masih lumayan gede. Masih ada 5 jari, tinggi gue 165 cm. Gue punya legroom, lu harus sorot ini men, yang masih bisa nyisa 2 jari tuh, 2 jari gue masih masuk. Jadi, apakah di belakang sesempit seperti yang orang-orang bilang? Ya tergantung tinggi badan orangnya sih. Gue kayak 165, orang Indonesia ya kurang lebih segitu ya, 170 juga masih masuk. Dan ini masih bisa maju ya, bukan berarti ini udah mentok segini, enggak. Ini masih bisa maju. Jadi teman-teman kalau di belakang mungkin tingginya lebih dari gua, masih kerasa mentok. Ini masih bisa dimajuin, dan di depan tadi kalaupun dimajuin masih sangat-sangat bisa. Jadi duduk di 3 baris ini, apalagi di baris ketiga terutama, masih bisa seenak itu dan masih nyantai menurut gua tuh. Pandangan juga visibilitas bagus karena kacanya juga nggak terlalu kecil ya. Jadi pandangan keluar ke depan jadi lumayan lebih luas lah gitu. Sekarang coba kita lihat bagasinya. Kita buka. Nah. Ini bagasinya guys. Ini bisa masuk, kalau galon sih 4 masuk lah. Koper juga, koper gede masih masuk. Kalau sekiranya mentok gitu, lu bisa tegakin ini. Nah, karena dia ada 2 step. Ini step pertama segini, ini step kedua. Gitu. Jadi lumayan bisa gede juga. Dan kalau baris ketiga nggak dipakai, lu bisa ratain rata bagasi. Dia bisa bawa barang yang lebih gede. Belum lagi di sini ada tempat penyimpanan juga. Dan ini lumayan gede ya. Jadi dan nggak disekat gitu. Bagusnya tuh nggak disekat. Jadi bisa benar-benar bawa barang-barang yang sekiranya panjang, kayak samurai atau wortel, senapan angin, payung, yang panjang-panjang lah. Tiang bendera yang dipotong-potong masih bisa masuk kan? Bisa. Gitu guys. Ya, menurut gue ini lumayan gede sih bagasinya. Walaupun nggak gede-gede banget ya, tapi cukup lah untuk 3 orang di 3 baris, terus sama bagasi, it's nice gitu. Gimana men? Closing di sini aja lah. Yo. Kita opening di sini, closing di sini. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Aduh, lagu dangdut. Gimana guys? Itu adalah 6 alasan kenapa lu harus beli R3 Cruze. Menurut gue 6 alasan itu aja cukup lah buat lu beli mobil ini. Kalau mau promo yang bagus, langsung tanya aja sama Om Eko, nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita di di mana lah, terserah.
Yang mau endorse boleh, kontak gua ada di deskripsi. All type, all product, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk. Gua pergi atau lu yang pergi aja, men? Dah.